Tapi Musa bisa. Kenapa? Karena backingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena backingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar rasul utusan Elohim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka yakin dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kau banyak tahu sih ya, aku sakit dengar telinganya. Jangan didengar, Bang. Setan memang tidak bisa mendengar. Kebenaran setan itu nggak bisa dengar, Bang. Kebenaran susah diterima oleh iblis, gitu kan. Kau tuh omong kosong dari tadi. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, Anda bantah aja. Nggak usah maki-maki di sini. Bantah, saya bantah. Oke, silakan. Oke, saya bernarasi 30 detik, habis itu Anda bantah. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menuhankan aku? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan. Bantah itu. Oke. Kamu jangan cuma ambil satu ayat lalu kau merasa diri kau seperti Tuhan di dalam hukum kokomal ini. Dan harus kamu ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain di dalam Dia yang mengutus aku. Kau ingat, Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara-saudara, kamu jangan cuma hanya satu ayat tidak lalu itu disentuh, menjadi senjatamu, saudara-saudara. lalu nampak sekali goblokmu di depan saya. Sekarang kalau begitu tolong kasih saya satu data di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong begini, Bapak kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau ada baca tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Saya punya kitab suci, tapi kau yang belajar. Yohanes 17:3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tolong kasih data ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Kalau untuk mengenal Tuhan sebagai dalilnya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Berarti Yesus
Yesus hanya dikenal sebagai jalan, sebagai utusan kalau kau mau pulang berarti. ke Makassar, kau tidak naik kapal, tidak naik pesawat, kau tenggelam, kau mati di Jawa Udah, sana. manusia jadi-jadian ini udah, kau ke neraka aja, ke neraka. Bersihkan anusmu itu yang sering kemasukan linggis, ya. main. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, dia rubah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah artinya, itulah setan, itulah penyesat, ya kan ya. Nyata bagi kita penyesat itu kan teman-teman, nyata nggak? Nyata. Nyata. Sekarang sebelum ke OTM yang satu, Pak Robin dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Ntar dulu bro, woi, ntar dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Itu hidup kekal menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Nah sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa Pak? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Orang bodoh kembali. Orang nggak paham tentang kitab orang, ajarkan Nggak lagi bisa tentang. jawab ini. Mau saya turunkan Gurunda. ke dalam dunia. Berarti tunggu bang. Berarti hidup kekal itu kita dapat peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Iya, hanya dia, bukan Oke. Muhammad, bukan Musa. Iya, Sebentar, oke. bukan Muhammad, bukan Musa. Oke. Sebentar. Saya Berarti dia bukan Tuhan kan? Ya dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba baca baik-baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang Engkau utus ya. Nah, berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan setan? Bentar, jangan dulu framing. Loh, saya tidak premis, saya bertanya. Yesus menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal kita kenal dia sebagai utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini Jumas, bentar jangan potong dulu ya. Penyesat ini jurus penyesat itu kayak gini.
udah kan nggak bisa diskusi nih jujur ini. Bukan tidak bisa diskusi, ente yang tidak bisa diskusi. Jadi gini, Ente. jangan potong dulu saya. Diskusi itu pakai dalil. Udah lah, nggak bisa nih diskusi. Oh, nggak bisa Anda sesatkan, memang betul. Susah. Nggak Susah bisa. Anda sesatkan. Iya memang. Kamu bisa nggak baca baik-baik data itu? Ya, silakan Anda yang baca. Coba. Oke, jadi gini. Coba. Jadi mengenal Allah, hakikat Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Allah itu hakikatnya begitu. Dasar penyesat Satu anak Yohanes 5. sedeng. Satu Yohanes 5 Di ayat mana 7. dikatakan hakikat Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh? Itu ajaran siapa? 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat Yohanes 7. 5 nomor 7 di situ tidak ada menerangkan Bapa satu hakikat tiga pribadi, itu nggak ada. Kamu baca. Kamu Iya, baca 1 oke. Yohanes 5 ayat 7. Oke, Coba oke. baca. Yohanes Iya, 5 coba. kan? 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba baca. Oh, 1 Yohanes 5. Beri kesaksian di surga Satu- tapi Nah, 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang memberi kesaksian gitu. iya, Bapa, Kalau Firman, dan 100 yang memberi kesaksian, apakah kesaksian Ya. apa yang saksi-saksiin semua Tuhan? sebentar Juma. Astagfirullahaladzim. Beginilah kualitas Juma ya. Berdiskusi nggak bisa. Bukan saudara. Yang saya tanya mengenal Yesus. Yesus ini dikenal sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Betul. Saya nggak Kok betul? membantah. Sebentar. Hei, saya sedang bertanya agar kita memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Silahkan dibuka mute-nya, Bang Mikael. Gantian. Hei, Bolehkah saya diskusi baik? Jangan. saya bertanya Iya, supaya kita loh saya bawa, berarti saya bawa diriku juga. Supaya kita memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Iya. Hanya Yesuslah utusan untuk memperoleh hidup kekal. Tidak ada yang lain. Muhammad Nah, tidak. berarti Yesus dikenal sebagai utusan kan? Mau utusan, tetapi hanya dialah membawa kita hidup kekal. Bukan Muhammad. Bukan Nabi Musa. Tapi dia hanya dikenal sebagai utusan kan? Iya, dia kan Firman yang diutus. Kenapa? Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Firman itu kan Allah. Aku dan Bapa dan Udah kau ke neraka, kau gugur. Sudahlah. Kau Gak tidak bisa layak juga. diskusi dengan saya. Penyesat tak layak diskusi dengan saya. Anda penyesat. Anda mencoba menyembunyikan identitas kerasulan Yesus dengan mengambil data-data. Dia kan firman yang adalah ala nenekmu kiper. Gak laku sudah itu dek, gak laku. Dulu di gereja kau bisa menyesatkan orang-orang Islam awam untuk menjadi murtad penyembah Kristus. Sekarang gak zaman lagi. Gak zaman lagi kalian menyesatkan, gak zaman lagi. Ya, Evita, selamat malam Evita. Malam, Pak. Oh ya, silakan. Mau dibantah? Mengenai apa? Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus ini kita kenal dengan sebagai apa? Sebagai utusan Ah, itu baru dari Allah yang pintar. benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Yesus sebagai utusan di sini. Ya, berarti dia bukan Tuhan kan? Jadi kalau dalam definisi Tuhan, Yesus ikut menciptakan. Ada beberapa nih. Berarti pencipta ada dua. Dia dipakai sebagai alat Hah? oleh Bapa di surga untuk mencipta. Di mana itu dalilnya Yesus dipakai alat untuk mencipta? Sementara Yesus itu Ya. nanti menjadi daging setelah dia di dunia. Kejadian 1 ayat 26-27. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kolose Karim. 1 ayat 15-17. Ya Allah ya Karim. Nabrak sana, nabrak sini. Demi untuk melantik Kristus palsu sebagai Tuhan. Begini ya, Ngeri, ngeri, definisi ngeri. Tuhan itu bukannya sebagai Ngeri. yang Ngeri. maha, Ngeri, bukan ngeri. sebagai yang maha ya. Kalau yang maha hanya Bapa di sorga. Yesus dia Tuhan tapi tidak maha. Dia tidak maha karena dia itu diberikan kuasa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Nah, diberikan kuasa itu seperti Allah bisa mencipta.
Di mana Dipakai Yesus? Allah. Di mana Yesus bisa mencipta? Di mana? Di Kejadian 1 ayat 26-27. Kok jadi Yesus dia ada di kejadian? Gimana orang ini ya? Ya, karena kamu Apa tidak yang ada di dalam mengenal diri Bible Anda itu? dengan Kok baik. Yesus di kejadian 1 kok Seperti ada Yesus saya. di situ? Saya kan mengenal dengan baik, sedang kamu tidak. Hei, di Kamu mana kan hanya Yesus di belajar kejadian Bible 1? untuk ini Coba, ya. coba. Untuk menyerang Kristen. Coba, Ya. coba kau Jangan terangkan. ya, kamu Coba ini kau terangkan harus kepada bisa saya. berbicara. Wih. Coba kau terangkan kepada saya. Hei, Di kitabnya kamu- Yahudi, kenapa ada Bisakah Yesus kamu di sana? itu berbicara dengan etika ya? Ya sudah, Anda turun. Anda ke gereja sana. Jangan di sini. Bro. Terserah. Iya, urusan lu. Ke neraka aja. Sana. Terserah. Iya, ke sana aja, ke sana. Cebok sana pakai air 1 sendok. Ngapain di sini? Selamat malam. Iya, malam. Ya, saya Kristen. Maaf tadi lagi pas masuk turun tadi. Ya. Iya. Oke. Ya, menurut Yesus Bang, hidup kekal itu kita dapatkan dengan cara mengenal Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Aku baca yang rujukan Anda ya. Iya, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Iya, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. iya. Oke, Anda mengatakan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Tuhan. Jawabannya utusan saya atau berikan Tuhan? hasil. Dalil. Utusan atau Tuhan ini? Saya Yang kasih mana? dalil ya. Saya Enggak, kasih itu dalil yang tadi itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai... Ya, ada dalil yang lebih jelas. Enggak. Hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai... Saya membaca hidup kekal juga, Pak. Jadi Oke, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya Ya. selain itu. Silakan. di Yohanes 3 ayat 17. Iya, Yohanes 3, 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, dia dikenal dia menyelamatkan manusia, dengan cara manusia mengenal dia sebagai apa? Bentar ya Mas, bentar ya. Saya Ya, baca mau lari dulu kemana datanya lagi? ya. Iya, mau Saya lari dulu kemana? datanya Mau lari kemana? Supaya kita jelas. Iya, mau lari Jadi kemana dia pun, diutus- mau lari kemana pun, pertanyaan saya tetap diutus itu. untuk menyelamatkan dunia. Oke. Oke, cara dia menyelamatkan dunia. Dengar, gantian. Ya, silakan. Cara dia menyelamatkan dunia dengan cara dunia mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dia sebagai Tuhan. Mengenal dia sebagai utusan itu bukan menyelamatkan manusia. Loh, itu tadi hidup kekal tadi itu apa? Salah, berarti pengertian Anda yang salah. Loh, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa? Ya, Yesus itu diutus. Hidup kekal itu ada karena Yesus diutus, gitu maksudnya. Oke, hidup kekal itu, Jadi paham ya, hidup tanpa kekal itu Yesus nggak ada bicara hidup sendiri. kekal. Bicara, Gitu, kasih Mas. turun orang ini, kasih turun. Dia tidak bisa diskusi. Anda ke gereja, Bang, ke gereja. Takut ya, Mas. Enggak. Takut. Saya hanya mengatakan data yang tertulis. Anda mutar ke sana kemari karena Anda ingin menjual Yesus yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Anda kemana-mana, lari ke Yohanes 3 nomor 17, entah lari kemana lagi nanti. Ujung-ujungnya, Yesus memberikan hidup kekal itu dengan cara orang-orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pasti ujungnya ke situ. Sayangnya Anda nggak bisa sabar kemudian berdiskusi dan menggunakan akal sehat. Anda ingin menjual makhluk yang keluar dari kubur yang Yesus asli nubuatkan sebagai penyesat, sebagai Tuhan. Maaf ya teman, sabar aja sedikit untuk jujur terhadap kebenaran. Anda tidak diturunkan. Sayangnya Anda nggak mau sabar, Anda mau menjual Yesus palsu di sini. Silakan. Iya bang, halo bang Joma. Halo juga saudara. Apa bang pertanyaannya? Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan bang. Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah selesai. Jadi saudara-saudara, iya,
Jadi saudara-saudara Kristen kita yang menuhankan Yesus berarti tidak memperoleh hidup kekal, bukan? Iya, bukan. Tidak memperoleh hidup kekal kan mereka? Iya. Berarti mereka ke neraka Kristen ini. Oh, kalau itu nggak tahu, Bang. Lah, kan hidup kekal harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Bang. Sebagai utusan. Berarti mereka yang tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan memperoleh hidup kekal atau tidak? Tidak, Bang. Oke, berarti Kristen mayoritas ke neraka atau ke surga? Kalau untuk ke neraka nggak tahu, Bang. Ke neraka, Bang. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, diusir Yesus ke neraka. Berarti menurut saudara kita, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka diusir Yesus ke neraka jahanam. Oke, masih ada yang lain barangkali? Kalau aku percaya dia utusan, Bang. Iya, sama. Saya juga percaya kalau Yesus yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat dan Injil ke tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan. Yesus Tuhan, bukan utusan. Memang Yesus. Mati. Yesus utusan, Bang. Ini enggak, kan itu ada ayatnya, Bang. iya, dia diutus tapi dia Tuhan gitu loh. Iya. Berarti ada dua Ini Tuhan, Bang. tunggu dulu, Pak Aldi Kristen atau Islam nih? Tunggu dulu Pak Aldi. Katolik, Bang. Katolik. Waduh, kacau nih, Katolik dari mana itu? Katolik yang menggunakan Tuhan. akal dan berdata. Ah, salah kamar. Enggak dong, dalilnya kan Abang yang begitu. salah paham. Dalilnya begitu kok. Yesus yang berkata. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau yang disebut satu-satunya nggak boleh Anda tambahkan masuk ke dalam makhluk lain. Cuman satu-satunya, nggak boleh masuk Yesus di situ. Makanya dia Abang si Yesus. Boto belajar Gini lagi, Bang. loh, Bang Juma. Yesus itu gambaran Elohim karena manusia nggak bisa. Iya, dia itu Elohim. Masa gitu Elohim loh. punya nonot, gimana sih orang ini? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Makanya karena nggak ngerti konsep Tritunggal ini. Jadi Oh, begini Tritunggal. gitu Yesus loh. mengajarkan Tritunggal nggak? Enggak, tapi kan Ya kita iya, bisa menafsirkannya berarti karanganmu gitu sendiri loh. berarti. Ngapain kau perkenalkan sesuatu yang Yesus sendiri tidak ajarkan? Ngapain? Makanya kan udah saya bilang. Jadi ketika Yesus nyatakan diutus, memang dia diutus Bapa. Jadi Yesus itu adalah berarti dia gambaran bukan Bapa. Bapa. Gimana sih? Dia Maksudnya bagian dari gambaran Bapa. Bapa gimana? Berarti Bapa memiliki apa? Kembaran gitu maksudnya? Bukan kembaran. Tuhan Lalu apa? satu gitu loh. Hah? Kalau Maksudnya? kembaran berarti dua dong. Iya, terus apa? Dia kan utusan. Iya, dia firman menjadi daging, menjadi manusia. Dia itu Dia firman, firman. firman itu Tuhan gitu loh. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman ini apa? Ya Tuhan, ya Elohim itu. Terus kenapa Yesus masih menerima firman? Berarti dia menerima Tuhan. Berarti dia menerima Tuhan. Kewilayahannya di sorga. Ngaco sudah ini. Ngaco. Silakan Pak Agur. Ini Muslim atau Kristen Pak Agur? Silakan Pak Agur. Saya Kristen, Bang. Kristen atau Advent? Saya Kristen. Iya. Gereja mana? Tritunggal atau Gereja HKBP, gimana? HKBP. Oh, HKBP. sama kita. Ya udah, abang Agur lah. Saya pun HKBP saya. Silakan Bang Agur. Hidup kekal menurut Yesus itu, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kita buka Yohanes 3 ayat berapa ya? 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oke. Dengan Berarti Yesus itu utusan Allah. berarti dia utusan kan? Betul, tulisan Allah. Berarti dia bukan Allah. Oke, saya terangkan ya, ini agak susah ini ya kalau nggak memahami. Di situ saya mengutus Agur bin Yake. Oke. Saya di sini namanya Udin. Saya utus Agur bin Yake. Makanya Bang Juma mengenal saya dengan suara saya. Oke. Saya utus Agur bin Yake, padahal saya posisinya di Jakarta, Bang. Begitu, Bang. Agur bin Yake dan saya Udin di Jakarta itu sama. Oke. Sama ya. Jadi kalau jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Agur bin Yake itu adalah Anda karena itu adalah suara Anda. Ini saya rekam di YouTube, Bang. Betul. Jadi suara Anda yang ada di YouTube itu adalah Anda. Betul. Jadi kalau suara Anda ini kemudian dimusnahkan, Anda juga ikut musnah. Tidak. HP ini kalau dimusnahkan, saya kan di Komal ini kan menggunakan fasilitas HP. Kalau HP ini saya matikan, saya musnahkan, itu Agur bin Yake akan kembali ke saya sebagai pemilik, yaitu Bang Udin di Jakarta. Silakan. Berarti suara Anda adalah Anda gitu maksudnya? Betul sekali, Anda sudah mulai mengerti. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Baik. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan nih, Cuman kok keluar dia? Kabur. Kok cepat kan? oh kabur. Karena takut dia terjebak dengan ucapan sendiri. Jadi suara kita itu bukan kita. Suara kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita. Contoh, misalnya kita bersuara kucing. Kalau Anda mengatakan bahwa suara Anda adalah Anda, berarti kucing yang keluar dari mulut Anda tadi itu adalah Anda. Berarti Anda adalah kucing, kan gitu. Faktanya bukan. Jadi suara yang keluar dari kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita, tapi bukan kita. Sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya saudara. Apakah itu adalah Anda karena dia berasal dari Anda? Bukan. Bahaya itu kalau Anda mengatakan Anda adalah kentut Anda sendiri. Jadi saudara Kristen ini memang harus aneh memang. Kenapa? Karena agamanya itu tidak berlandaskan kepada akal sehatnya. Kristen beragama Kristen hanya berdasarkan yakini aja, percayai aja. Pokoknya inilah yang benar, tanpa melalui filter akal. Itulah agama Kristen. Kalau dia menggunakan akal, pasti dia nampak ke-Islam-Islaman. Seperti saudara Aldi, apakah Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah itu, berarti dia sudah menggunakan akal itu. Selangkah lagi dia itu bisa syahadat itu. Bahkan dia sudah mengakui sendiri, orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, maka ya itu orang sesat. Apakah masuk neraka? Tidak berani dia, nggak tega dia menyebut itu. Tapi akalnya mengatakan ya jelas, kalau bukan hidup kekal berarti mati kekal. Cuman ada dua. Nah, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu orang bisa peroleh hidup kekal tuh. Jadi kalau itu si Aldi Islam itu nggak mungkin dia Katolik mengatakan Yesus bukan Tuhan, nggak boleh. Itu dalilnya dia berdasarkan dalil. Kan Yohanes 17 nomor 3 itu kan juga Katolik punya. Jelas. Apa isi itu? Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Astagfirullah. Mungkin si Aldi nggak membaca itu Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Alfa dan Omega. Yesus 25 sampai 11. Yesusnya berkata, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dia adalah Elohim.
Jadi siapapun. Jadi kalau dia misalnya diutus untuk menyampaikan firman, maka dia bisa mengaku saya adalah Elohim. Kenapa? Karena dia sedang membacakan firman Tuhan. Sama seperti Musa. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau, sembahlah aku untuk mengingatku. Itu Musa yang mengatakan itu. Berarti apakah Musa Tuhan? Enggak. Begitu juga Yesus. Ketika dia berkata, cuma Yesus itu udah langsung bertemu dengan saya gitu loh, udah berbicara dengan saya, Tuhan Yesus itu gitu loh. nah dengarkan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu adalah setan. Karena aku ketika aku datang akan dibarengi dengan tanda-tanda, langit bergemur kuasanya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Itu pasti setan. Itu kata Yesus tuh. Beda. Gini itu loh, kata Yesus. Bang Juma. Saya itu kata Yesus. Gini loh Bang Juma, saya pernah bertemu dengan si Bilisis, dengan Tuhan gitu loh. Lah, kamu tidak percaya kepada Yesus berarti? Bukan. Maksudnya, Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. enggak, dia udah mengatakan, aku Tuhan, aku berkenan kepadamu, Kepas katanya. Coba. Loh, apa bedanya iblis yang datang kepada Yesus? Dia mengaku Tuhan juga. Ketika iblis datang kepadaku, dia nggak pernah mengaku Tuhan. Iya, karena dia datang sebagai iblis. Coba dia datang sebagai Yesus. Jadi, ya kembali kepada kepercayaan. Sementara Yesus Kalau sendiri ini saya mengatakan bilang, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti yang datang samamu itu penyesat. Silakan Jun. Iya. Ya, malam. Selamat malam Bang Juma. Malam. Ini bahas tentang Dalilnya Bang, dia menikahi di bawah umur. Aisyah dinikahi Nabi Muhammad itu umur berapa tahun Bang? Beliau diinformasikan dalam hadits itu usia 6 tahun. Gimana Bang? 6 tahun, memang enggak terlalu anak-anak gitu Bang. Ukuran siapa ini? Ya ukuran zaman-zaman Nabi. Bahaya itu. Karena di kitabnya Yahudi diajarkan di bilangan 31 nomor 17-18 menikahi manusia, mengambil perawan anak-anak kecil selama dia masih perawan. Sedangkan Nabi Muhammad itu diberi legalitas untuk menikahi siapa saja yang dia suka. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Jadi Nabi Muhammad itu
dihalalkan menikahi siapapun yang diberikan kepadanya untuk dinikahi. Tapi beliau tidak menikah seperti kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus itu istrinya 600 orang. Ada bahkan yang sampai 1000 orang loh. Nabi Muhammadku diberi kewenangan untuk menikahi sebanyak apa yang dia suka. Jambol. Tapi Nabi Muhammad Jambolita. Ya tapi itu bang kan katanya teladan. Kok tahun dinikahi? Benar tuh nggak bang? Nabi Muhammad itu diteladani bukan dari aspek usianya. Siti Aisyah itu 6 tahun dan serumah pada saat 9 tahun. Tetapi beliau menghafal 2000 hadits Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad itu yang berupa kaidah syariat hukum-hukum dihafalnya 2000 hadits. Bohong semata. Nah sekarang kalau Anda ingin meneladani, carilah kemudian istri yang bisa menghafal 2000 hadis. Silakan. Oke, baik. Tidak tahu arti nabi itu bahasa Arabnya. Oke, baik, dari pemikirannya mungkin dia hebat dalam ini menghafal ya. Tapi dari usia ini kan. Iya, sekarang kalau Anda berbicara mengenai usia, Ribka dinikahi usia berapa, Bang? Rifka hidup sezaman dengan siapa? Dia hidup dengan Ishak. Ya kan zaman Ishak dengan Nabi Muhammad katanya kan jauh. Nah sekarang Anda menghitung zaman Anda dengan Nabi Muhammad berapa jauh? Ya kalau gitu bang, kita lihat dari tolak ukurnya. Nabi Muhammad meninggalnya umur berapa? Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. 63 tahun berarti dia tolak ukurnya sama dengan orang-orang zaman sekarang. Nah sekarang kemudian kalau Anda melihat Ishak usianya berapa tahun? Menikahi Ribka. Anda kenapa sewot sih? Kenapa Anda sewot dengan pernikahan Nabi Muhammad? Orang di zamannya tidak ada yang sewot, keluarganya tidak sewot, lagian dia dinikahi, Bang. Dia tidak dicabulin, dia dinikahi. Sedangkan di gereja, laki sama laki dinikahin, dikawinkan. Anda nggak risih? Ya masalahnya kan ini dikeluarkan katanya teladan. Ya teladan sekarang kalau Anda ingin meneladani Nabi Muhammad, Anda jadi nabi dulu. Dia menikahi Siti Aisyah itu atas perintah Allah, bukan atas nafsunya. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu ada hikmah. Beliau kemudian mendampingi sang Nabi untuk mengajarkan kemudian hadits, mengajarkan kemudian apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum daripada penjabaran isi Quran. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menjabarkan isi Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diberi wahyu berupa Al-Quran, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran, dan uraian isi Al-Quran itu Muhammad itu nama panggilan untuk orang Arab. Bisa nggak anak yang keluar dari pantat mamanya ini diturunkan aja? Kalau bisa, oke, bagus. Jadi begitu saudara, beliau kemudian punya kewajiban menyampaikan dan menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itu yang disebut hadits, yang dihafalkan oleh Siti Aisyah, yang difungsikan sebagai hukum atau kitab kedua dari Al-Quran. Apa yang salah? Kenapa saudara yang sewot? Bukan sepupu Siti Aisyah, bukan sepupu Anda, bukan anak Anda, sedangkan orang tuanya saja justru senang bahagia anaknya dinikahi oleh seorang yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Dan ajaran Siti Aisyah yang diperoleh dari Nabi Muhammad itu bermanfaat bagi manusia pada hari ini. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Ribka atau berbicara mengenai kaidah-kaidah yang setara dengan apa yang Anda tidak suka dengan Nabi Muhammad,
Lalu apa yang dicontoh dari Paulus yang tidak menikah? Apa yang bisa dicontoh dari dia yang tidak menikah? Oke bang. Pelajaran baik apa yang bisa diterima dari seorang laki-laki yang tidak menikah? Oke baik. Terus kesimpulan abang, penjelasan abang seperti itu, ada data atas perintah Tuhan Muhammad menikahi Siti Aisyah. Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat ke-50. Bisa dibacakan ke saya? Siapa tahu. Ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Halal nggak tuh Siti Aisyah? Halal nggak bang? Ya kalau dari segi kata-kata ayatnya halal, tapi tidak merujuk ke nama tersebut Aisyah yang aku maksud. Ya, itulah indahnya Islam. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara, dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, dan yang hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh legalitasnya Nabi Muhammad bisa menikahi wanita-wanita yang kemudian ditunjukkan oleh Allah sebagai wanita yang halal untuk mereka, untuk beliau nikahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian liar? Menikah, ada legalitas seperti itu? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo? Kakeknya Yesus. Dan kalau kakeknya Yesus tidak berlaku seperti itu, Yesus tak ada di atas muka bumi ini. Kirain bang ada datanya yang real merujuk ke Aisyah untuk Muhammad. Lah kan sudah dikatakan, dan perempuan yang hijrah bersamamu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dan anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan seterusnya. Kan sudah ada dalilnya ini. Jadi Itu tujuan dalil tersebut itu merujuk ke Nabi atau merujuk ke umatnya Nabi? Kepada Nabi sebagai kekhususan bagimu, kan dijelaskan ayat itu. Dikatakan oleh Allah di situ, khalisatan laka. Itu Nabi sendiri yang diberikan kekhususan itu bagimu. Lalu Allah mengatakan itu bukan untuk mukmin, tapi untuk kamu aja. Coba Anda baca tuh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Nah, apakah Nabi Muhammad kalau dia itu nikah karena syahwat, begitu ada perintah ini, pasti dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Apalagi dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan sebagai seorang laki-laki yang sangat luar biasa, pastilah dia akan menikahi banyak orang, banyak wanita. Tapi kan faktanya enggak. Yang dinikahi cuma janda-janda, itu pun orientasinya karena membantu, menolong mereka, tidak membiarkan mereka murtad kembali setelah mereka Islam. Takut murtad karena ditinggal suami, maka dia nikahi wanita tersebut supaya keturunannya menjadi Islam. Dia hidup selama 63 tahun. Selama 63 tahun ini, ketika menerima ayat suci Quran, masih memiliki puluhan tahun kemudian, dan itu kesempatan untuk menikahi. Dalam 1 bulan dia bisa menikahi 10 wanita. Berarti kalau dalam setahun bisa menikahi 100 wanita. Kalau dia mau, seperti tuduhan kotor dari orang-orang kafir, dia lakukan enggak? Enggak. Padahal orang-orang Arab itu orang-orang cantik. Kurang apa bodi mereka? Kurang apa kulit mereka? Nabi Muhammad adalah pemimpin di tengah-tengah mereka dan memiliki legalitas untuk menikahi mereka semua. Apakah beliau lakukan? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Daud aja dulu. Dia adalah kakek Yesus. Dalam Roma 3 nomor 1, Yesus itu lahir dari spermato Daud, berasal dari sperma Daud. Istri yang keberapa? Istri yang keberapa? Yesus ini berasal dari Daud.
Memang Nabi Daud ya. Nabi Daud ini ada firman mengatakan bahwa Nabi Daud ini teladan juga ya. Gitu. Seluruh nabi itu adalah manusia-manusia pilihan, Bang. Tapi Nabi Daud banyak istri. Berarti kesimpulan kita, banyak istri itu bukan menjatuhkan harkat martabat seorang nabi. Bahkan batasan istri itu sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab saudara, batasan istri itu ada berapa dalam kitab saudara? Ada nggak batasannya? Ya, memang dalam kitab banyak, tapi intinya yang Yesus jalankan kan tidak seperti yang di kitab. Lah, kalau Anda mengikuti ucapan Yesus di dalam kitab Anda sendiri, Yesusnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutnya, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda sekarang juga. Berarti Yesus menerangkan untuk menjadi pengikutnya, dia akan menerima berlipat kali ganda istri. Itu dalil, Bung. Ya benar. Nah, berarti Yesus mengajarkan istri pengikutnya poligami dong. Dan tidak dibatasi. Kalau Islam poligami tapi dibatasi, cukup 1 kalau tidak sanggup, maksimal 4 kalau sanggup, kalau tidak sanggup cukup 1. Sedangkan Yesus tidak membatasi, cukup 4 atau berapa, enggak. Dia cuma mengatakan berlipat kali ganda. Ya, saya rasa kalau dalil tersebut, Bang, itu bertolak belakang dengan logis kita, Bang. Kenapa bertolak belakang, Bung? Kenapa bertolak belakang? Kita ambil kesimpulannya dari Yesusnya kan. Kenapa? Ada apa dengan Yesus? Ya kan dia nggak beristri kan. Maksudnya? Ya, si pengucap dan yang diucapkan tidak sesuai kan. Lah, ini untuk pengikutnya, bukan untuk Yesusnya. Jadi seorang nabi itu, Bang, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya. Yesus bisa berjalan di atas air, umatnya bisa nggak? Enggak. Yesus bisa membangkitkan orang mati, muridnya bisa nggak? Enggak. Jadi nabi itu memiliki kekhususan. Nah, terkait Yesus di dalam Lukas 18 itu mengajarkan poligami. Banyak istri dan tidak dibatasi gitu loh. Yesus tidak membatasi istri, cukup 1, nggak ada itu dalilnya. Cuma Nabi Muhammad lah yang membatasi cukup 4 istri. Ajaran Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri. Ajaran Yesus tidak membatasi istri. Jadi kalau mau beristri ribuan orang, silakan. Tidak ada batasnya di Kristen itu. Ya mana mampu, Bang, kalau dijalankan dalil tersebut. Nah itu dia makanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, coba di Indonesia ini, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 87%. Kristen seluruhnya, seluruh sekte kalau digabung dia 6%. Coba Anda lihat, Anda kalkulasi, berapa yang poligami dari Islam, berapa yang poligami dari Kristen? Lebih banyak Kristen, Bang. Ini di Makassar ini 93% umat Islam di Makassar, di kota Makassar ini. Berapa persen yang berpoligami? Kristen cuma berapa persen? Hitung berapa yang berpoligami? Belum lagi yang bercerai karena nikah lagi. Nah itu terhitung poligami juga. Karena tidak sabar istri yang pertama, maka minta cerai. Karena suami itu menikah. Itu poligami juga itu. Jadi nah, itu kalau cerai nikah poligami juga itu. Oke baik bang. Dari semua nabi, kan, di Muslim katanya banyak nabi ya. Apakah nabi-nabi sebelumnya juga beristri kurang dari dewasa, anak-anak lah? Kalau kami Ishak itu nabi,
Ya. Anda menilai dewasa itu dari unsur apa? Usia ya? Ya sekiranya begitu Bang. Tapi nenek-nenek kita dekat-dekat Indonesia Merdeka itu ada yang masih baru masuk SD kelas 5 sudah nikah Bang. Ini wanita Arab Bang, wanita Arab 1400 tahun silam. Wanita Arab itu usia 5 tahun itu sudah sama dengan usia 16 tahun orang Indonesia. Apalagi mereka hidup di padang gurun. Fisik mereka kuat. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Maaf ini, itu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika beliau menikah Siti Aisyah. Hukum negara kagak, kitab suci kagak. Ayo, kitab suci mana yang dilanggar kemudian oleh Nabi Muhammad? Torah tidak. Perjanjian baru ada nggak larangan menikahi anak-anak? Coba dalilnya mana? Tidak ada. Ya tidak ada, berarti tidak ada hukum yang dilanggar. Anda seakan-akan jijik dengan perilaku beliau sampai Anda tidak bisa dijadikan teladan. Lalu bagaimana dengan pendeta-pendeta pastor yang menikahkan sejenis? Katanya orang suci, tapi menikahkan laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan kepada sama binatang dinikahkan juga. Nabi Muhammad itu kan kita kalau mengambil kesimpulan ke sana Bang, itu kan ya hukum dibuat manusia, bukan Tuhan yang buat. Nah, sama sekarang yang Anda katakan ini itu adalah sesuatu yang diatur oleh Tuhan, tapi Anda bantah. Sedangkan kalau Anda berbicara kemudian apa yang ada di dalam agama Anda, itu juga dalilnya ada di dalam Bible Anda sendiri. Bukan dibuat pendeta asal-asalan, tidak. Tapi memang ada kemudian pengajaran yang didapatkan di dalam Bible-nya bahwasanya laki sama laki itu boleh. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 26 sampai nomor 29. Ketika orang itu berada dalam Kristus, maka tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan, semuanya sama. Jadi kalau kalau saya atau Pak Bom Bom lah menjadi Kristen, maka Pak Bom Bom ya tidak boleh lagi membedakan mana laki mana perempuan, semuanya sama. Itu dalil. Maka dasar pijakan dalil inilah yang menyebabkan orang-orang Barat menikahkan laki-laki. Karena itu tidak lagi dipisahkan, dibedakan antara laki perempuan. Anda baca dalil saudara. Sebelum dikatakan begini dalam kitab saudara gini. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa atau anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tuh, itulah dalil yang dipakai untuk kemudian mereka meminta pemberkatan di gereja, karena gereja telah menyatakan bahwa laki perempuan itu sama saja. Yang penting mereka berada dalam iman kepada Kristus Yesus. Oke, baik Bang. Jadi gini, ada pertanyaan lagi Bang. Iya. Baik. Di Al-Quran ya, di Al-Quran itu kan tentang pernikahan itu batas usianya berapa kalau di Islam? Kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim, menikah itu harus balik, tidak bisa tidak balik. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Wajib hukumnya kami menikahi wanita itu dalam keadaan balik, dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras. Itu
Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 atau di An-Nur ayat 32. Lalu balik umur berapa, Bang? Balik itu tidak melihat umur. Kalau dia laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau dia perempuan dia sudah haid. Untuk zaman sekarang itu batas usianya berapa yang kebanyakan sekarang? Kalau itu aturan Departemen Agama itu masuk ke dalam hukum negara. Tapi kalau kami di Islam, menikah itu sudah bisa ketika mereka balik, sudah mencapai usia balik itu sudah bisa menikah. Selamat, tapi ingat, tapi di Islam itu menikah itu wajib, itu hukumnya apabila dia secara lahir, secara batin itu sudah bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab sebagai istri maupun bertanggung jawab sebagai suami, bukan hanya sekedar balik. Makanya perintahnya itu apabila engkau bisa berlaku adil, artinya dia sudah tak ada lagi unsur kekanak-kanakan di sana. Meskipun dia sudah balik, sudah mimpi basah, tapi kalau dia masih kanak-kanakan, belum bisa menanggung beban sebagai seorang bapak atau sebagai seorang ibu, itu belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat wajib untuk menikah. Terus gini, Bang, kalau kita mampu untuk apa ya? Untuk adil ya. Dikatakan mampu untuk adil. Terus kalau pasangan kita semisalnya tidak terima, apa Anda merasa berdosa atau gimana itu, Bang? Ya, berarti tidak boleh. Itulah susahnya di Islam. Susahnya menikah lebih dari satu. Karena harus adil, itu syaratnya. Kalau kamu tidak bisa adil, cukup satu, fawahidah. Berarti sama halnya kita ini dilarang berpoligami. Cuman bohong. Daripada berzina, mending menikah. Gitu, Bang. Ya, terus kalau pasangan kita ndak setuju menikah lagi, sakit hati, apakah ndak? Berarti kita tidak adil kalau kita menikah. Karena harus adil. Tidak bisa tidak. Ya, karena di ya, Yang penting akhir balik. Ya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya itu, Bang? Ben, kau ditanya itu. Yang bisa kawin umur berapa? Iya, dalilnya di Bible umur berapa? Karena kalau saya lihat di Bilangan 31 kitabnya Yahudi, itu yang penting dia masih perawan. Nah, anak bayi satu hari tadi, itu juga masih perawan. Yang ikut katamu tadi, yang sudah akhir balik bisa kawin umur berapa akhir balik itu? Manusia ini tidak sama akhir baliknya. Ya, tergantung. Makanya saya tidak mengatakan umur. Ada 11, ada 12. Jadi
Jadi di masa ini 11 12 Tadi ada itu bilang mampu, enggak udah masuk 11 12 itu layak kawin enggak? Ya karena dia sudah balik ya layak lah. Layak. Tapi ingat, bukan hanya ini kita berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Makanya ada yang dikatakan kemudian kematangan. Mereka harus matang dari segi apa? Batin. Dari segi apa? Lahir. Tidak seperti di barat sana, mereka tidak ada kenal nikah, tapi sulit bagi orang barat kita temukan di bawah 10 tahun itu masih perawan. Karena tidak ada dasar pijakan, gimana? Nggak ada dasar pijakannya. Nah sekarang kalau kita tanya nih, orang Kristen, apa syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Ente suka saya suka ente, punya anak, disebutlah suami istri. Prosesi, pesta-pesta itu hanya niru-niru Yunani. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada itu syarat sah nikah di Bible itu nggak ada. Cuma dikatakan orang laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan rumahnya untuk dipersatukan. Nah, tapi syarat sahnya apa? Yaitu dipersatukan aja. Siapa yang persatukan? Ya diri mereka sendiri. Nggak ada itu, Bang. Bahkan nikah pun tidak dikenal di Kristen, yang ada kawin. Nikah itu ajaran Islam. Di Kristen juga tidak ada batasan berapa batas usia nikah. Kemudian tak ada juga batasan syarat-syarat nikah. Kemudian di Kristen itu juga tidak ada berapa jumlah wanita. Nggak ada. Malah Yesus mengajarkan itu kepada pengikutnya. Tapi kan kepada pengikutnya boleh berlipat ganda. Itu di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Nah, Kristen ini kan, maaf ya, sekali lagi saya katakan, kalian bukan pengikut Nabi dari Bani Israel yang bernama Yesus itu. Kalian pengikut makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Di mana itu tertulis? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus aslinya manusia. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti bukan Yesus anak Maria dong. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut Kristus yang banyak itu siapa? Itu kan Roh Kudus, Bang, yang datang ke dia. Roh Kudus, gimana ceritanya Roh Kudus ngaku Yesus? Iya, kan Yesus kan Roh Kudus juga. Di mana dalilnya itu Yesus adalah Roh Kudus? Sedangkan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, undang-undang kamu tidak boleh pakai, kawan. Minta maaf. Akil balik saja, kamu cari akil balik saja boleh kawin. Umur 11-12 tahun boleh kawin. Kalau zaman ini umur 12 tahun boleh kawin. Sorry lah, kawan. Nah, sekarang di kitabmu berapa tahun? Dikenakan tindakan undang-undang, kawan. Oke, sekarang di kitabmu berapa tahun bisa nikah?
di kitab kami masih valid kawan sampai sekarang. Kami tidak simpan, sebab itu kami tidak simpan berapa. Ikut pandangan manusia saja. Manusia ini mana yang layak kawin, mana yang tidak layak kawin, itu saja. Oh, berarti nggak ada Kalau batasan kamu- berarti. Nggak ada batasan walaupun sampai di bawah. Oh, syukur Berpikir sendiri. alhamdulillah, berarti Secara masih bagus di berpikir Islam sendiri. dong. Di Ya. Islam ada batasan kalau dia sudah balik. Asal akil balik kan. Pantasan aja di barat tak ada lagi, jarang sekali anak-anak kecil yang masih perawan. Pantasan, ternyata nggak ada batasan. Makasih Anda jujur. Sorry kawan. Ben, Sama-sama Ben, sama-sama nanti manusia kalau kawan. nanti Iya. kalau ada orang Sudah kawini jujur. anakmu yang Makasih. masih 2 tahun, jangan marah ya. Kau sendiri yang ngomong loh. Kalau soal keperawanan itu jangan cakap kawan, jangan dikira agama, tiada kira agama itu soal Ya keperawanan. karena agamamu tidak membatasi. Gimana sih orang ini? Anda mengatakan sendiri kok. Sedangkan yang di jelas- dalam di dalam bilangan Tapi yang 31 jelas itu- bilangan tapi yang- 31 bilangan tapi yang 31 jelas itu- nomor 17 nomor 18 menikahi mengambil wanita usia 1 hari pun boleh. Dalil di mana itu, Bang? 31 itu kitabnya Yahudi tapi Sedih aku kawan dengan gayamu ini, dengan caramu ini, sedih aku. ya aku lebih sedih lagi karena di Kristen menikahi anak 3 hari bisa. Gimana dong? Kamu sedih sama aku? Sedih di aga- kawan. Nggak tapi ada di agamamu- nggak ada di kami gayamu begini. Lah, Kalau kayak mana begini, dalilnya di kami- dalam agamamu batasan usia menikahi wanita? Ada? Enggak ada. Berarti usia 1 jam boleh. Lucu ente ini. Lucu banget. Malu. Malu jadi orang Kristen ya. Nggak ada aturan ya. Enggak ada. Nah, sebenarnya Ben salah ngomong itu, Bang. Malu aku sama tetangga, Kalau malu aku nggak sama ada tetanggaku batasan, sebelah kawan. Iya, saya punya tetangga Kalau juga. nggak ada Maaf nih tetanggaku. Mungkin mereka nyimak. Saya saksi hidup melihat anak-anak perempuan mereka. Ini belum apa-apa, ini sudah berapa kali ganti suami. Maaf. Ini tetangga saya non Muslim. Maaf, karena di sini ada yang mengatakan itu, maka saya ungkap di sini. Ini rumah saya boleh kalian lempari batu kalau itu tidak benar. Ayo. Sama kawan. Mereka perempuan sudah berapa kali ganti suami. Coba. Anaknya berhamburan di mana-mana. Coba. Maaf nih, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, terpaksa saya buka. Mau kayak mana itu fakta real. Sama itu, Bang. kawan. Kalau itu, Bang, dari semua agama itu pasti ada yang begitu. Oh, enggak bisa. Kalau kami harus balik. Kalau di kami harus balik. Ya, oke. Ya, Sama kalau kawan. Sama Mana juga, dalilmu? kawan. Mana dalilmu harus kau balik? Kok sama-samain lagi? Kok kamu ikut-ikutan? Sedangkan di dalam kitab yang kau gak Mana pakai juga dalilmu kawan? Mana di juga bilangan dalilmu, 31, di bilangan 31 di situ Enggak, katakan kawan. semua Sekarang kita- anak-anak kecil di antara perempuan Sekarang kita yang belum bercerita pernah keadaan bersetubuh semasa, dengan kawan. laki-laki harus kau biarkan hidup untukmu. Sekarang kita berbicara keadaan semasa kawan. Ya, Maaf kawan, kita bercerita keadaan semasa. keadaan semasa gimana cerita lu? Keadaan semasa yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang cepat ini Kristen tidak ada batasan umur. Jadi di Islam ada batasan umur. Kan tadi dikatakan balik. Kalau kita berbicara mengenai Departemen Agama, syaratnya itu 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas, balik 17 tahun ke atas. Apa orang ini? Tidak berarti kalau ada orang balik langsung menikah, kuclo. Emang ayam? Kan saya ditanya tadi. Saya yang ditanya loh. Tapi bukan berarti begitu balik anaknya orang langsung kok ambat. Dasar cabul, otak cabul. Syarat sah. Salah satunya syarat sah, dan syarat sah nikah itu bukan cuma satu syaratnya, kuclo. Dasar anak durjana. Inilah kalau manusia lahir dari kloset. Otak nggak pakai, nggak malu, hina agama orang sementara agama sendiri nggak punya aturan. Ditanya tentang agamanya nggak mau jawab. Apa batasan umur? Berapa batasan umur di agamamu menikah? Ada nggak dalilnya?
Nggak ada. Lah, kalau nggak ada berarti bebas. Makanya jangan selalu tidur sama babi. Otakmu itu otak babi. Islam itu mengatur semua sistem, di mana asas Islam itu bisa dipakai sebagai asas negara. Lah, agamamu yang bisa dipakai dalam asas negara apa? Ada nggak dari kitabmu itu yang satu data aja yang bisa dipakai sebagai asas negara? Ada nggak? Tunjukkan apa? Kasih musuhmu, hancur. Apa yang bisa dari kitabmu? Satu saja yang dari kitabmu yang bisa dijadikan asas bernegara. Ada nggak? Satu aja nih, saya minta. Apa? Ada. Nggak ada. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Mati hancur. Yang ada perang-perangan kalau pakai itu. Musuh-musuhan manusia. Saling membenci satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima tamu orang Islam. Tidak bisa juga bersalaman dengan orang Islam. Kalau itu mereka praktekkan. Nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa harus dirubah. Ketuhanan yang Maha Tunggal. Ya apa? Tritunggal. 3 dalam 1. Apalagi Jul, pertanyaan Jul. Ben itu salah ngomong. Memang di kami tidak ada batasan, nggak ada batasan memang menikah. Tapi secara pemikiran kan mana yang layak, sudah waktunya nikah itu. Ya, nikah kan maksud Anda nikah itu kan dipestakan, diberkati di gereja, kan itu maksudnya. Ya, tapi yang abang pernah nggak lihat yang jebol menjebol itu kan enggak ada batasannya. Abang pernah lihat nggak yang nikah di bawah umur? Kenapa? Abang pernah lihat nggak orang Kristen nikah di bawah umur? Kalau melihat menikah di bawah umur belum pernah, tapi kalau selaput darah robek di bawah umur itu banyak kali. Ya, itu bukan merujuk ke Kristen saja, Bang. Itu dari semua sisi agama pasti ada pernah yang gituan. Tapi kalau di Islam jelas sekali diajarkan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tidak ada dalil di Bible di kitab Islam itu pergilah bersundallah. Tapi kalau di kitab saudara itu yang digunakan perintah bersundal itu banyak sekali. Bahkan seorang istri ketika suaminya pergi dalam perjalanan jauh boleh mengajak laki-laki untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di Bible saudara tuh. Makanya anak-anak itu harus dihindarkan untuk membaca Bible. Karena di situ banyak ajakan-ajakan porno. Ajaran persudalan. Tapi apakah orang Muslim mengikuti dalil tersebut semuanya? Lah, kenapa jadinya kami? Dalam Al-Quran itu la taqrabus zina, jangan engkau mendekati zina. Itu kalau ada oknum yang melakukan zina berarti dia melanggar kitab sucinya. Tapi kalau di kitab saudara, coba Anda buka tuh kitab saudara. Perintah-perintah mencabuli, memperkaos itu bertaburan di kitab saudara. Bahkan ada yang dikatakan dalam kitab saudara, 2 orang perempuan memperkaos ayahnya sendiri. Oke, baik. Apakah di Muslim tidak ada yang begitu kah? Nggak ada di Islam itu perintah di dalam Al-Quran. Contoh ada perempuan memperkosa bapaknya itu nggak ada, Bang. Ya benar, kalau di kitab mungkin aja tidak ada, tapi fakta yang terjadi apa ada nggak? Nah, berarti oknum. Ya makanya. Ya, kenapa makanya? Kalau kalian juga. kalian kitab yang mengajarkan. Kalau kami kitab kami melarang. Betul, kitab yang ajarkan. Tapi apakah penganutnya ikut kayak gituan semua? Kalau di Barat iya. Kalian tidak melakukan itu karena kalian malu hidup di tengah-tengah kami. Coba tengok ke Barat. Yang lebih dulu Kristen dari kalian. Tengok kepada mereka. Bagaimana hidup mereka. Jangankan laki perempuan. Laki sama laki aja. Itu berpesta pora mereka. Bahkan mereka dibuatkan khusus Bible untuk golongan mereka tuh.
Di Indonesia karena kalian hidup berdampingan dengan kami. Kalau kalian yang mayoritas, oh sudahlah, hancur. Kalian masih malu-malu karena kalian berada pada mayoritas umat Islam yang menjaga ketat, kemudian hal-hal persinahan itu jangan dilakukan. Tapi kalau kalian hidup di tempat mayoritas kalian mayoritas, nggak usah terlalu jauh bang, lihat aja ke barat. Kenapa penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara yang mayoritas Kristen? Kenapa? Karena kitab sucinya kemudian itu yang isinya cabulnya itu lebih banyak daripada nasihat-nasihat yang baik. Bayangkan aja itu. Terlalu. Nah ini ahlinya kalau yang begitu. Silakan Ahi, saya bikin kopi dulu sebentar.